Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Febiana, Rahmawati, Kavita, dan saya sendiri, Deva Oktariana. Kami mendapatkan tema yaitu manajemen risiko kredit atau pembiayaan bank syariah. Langsung saja yuk. Apa itu manajemen risiko? Pertama-tama, pembiayaan adalah sumber pendapatan bank syariah. Akan tetapi, banyak nasabah yang tidak menyepakati sesuai perjanjian. Oleh karenanya, adanya manajemen risiko untuk mengidentifikasi atau mengendalikan hal tersebut. Yang selanjutnya adalah penentu risiko. Yang pertama adalah akad Hordul Hasan, di mana Bank Islam tidak diperbolehkan sama sekali untuk mengambil keuntungan dalam bentuk apapun. Selanjutnya adalah akad jual beli muajal, di mana bank selaku penjual, di mana telah diatur pada pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah. Kemudian ada analisa pembiayaan, di mana kelayakan dari suatu proposal dari nasabah. Ada beberapa tahapan sebelum nasabah menerima fasilitas dari bank, yaitu yang pertama adalah dilakukan analisis atas permohonan pembiayaan calon nasabah. Selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian dengan nasabah. Kemudian, perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian, tahap terakhir adalah nasabah mendapatkan fasilitas sesuai prosedur. Tahapan 1, 2, 3, dan 4 merupakan tahapan represi setelah pembiayaan tersebut menjadi pembiayaan bermasalah. Oleh karenanya, upaya preventif yang dilakukan bank syariah sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah dilakukan dengan analisa 5C. Yang pertama adalah karakter, dan yang kedua adalah kapasitas. Kemudian adalah kapital atau modal. Kemudian kondisi dari seorang nasabah. Dan yang terakhir adalah kolateral atau aset benda yang diserahkan dari nasabah. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, bahwa tujuan analisis pembiayaan untuk menunjukkan permohonan itu adalah layak. Sedangkan dari Zainul Arifin menekankan untuk perlunya berhati-hati. Selanjutnya, menurut Muhammad, ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dilakukan, yaitu pendekatan jaminan, pendekatan karakter, pendekatan kemampuan pelunasan, dan yang terakhir adalah pendekatan dengan studi kelayakan. Pendekatan tersebut memiliki fungsi yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. Menurut Adi Warman Karim, sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha, menyediakan informasi, meminimalisasi kerugian, mengukur eksposur, dan mengalokasikan modal. Manajemen risiko Bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional. Apa saja ya? Yuk kita simak bareng-bareng. Yaitu terdapat pada transaksinya. Proses transaksi pembiayaan Bank Islam, yaitu proses transaksi pembiayaan syariah, transaksi bagi hasil, dan transaksi devisa. Kemudian terlihat pada proses manajemennya, yaitu terlihat pada sistem prosedur operasional akuntansi. Kemudian terlihat pada spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan syariah. Kemudian terlihat pada BRS, Business Requirement Specification. Kemudian terlihat
hukum. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek juridis. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Kemudian ada risiko investasi bagi hasil yang berbasis profit dan loss sharing. Sebagaimana contoh, bank syariah berkewajiban untuk mematuhi ketentuan internal maupun eksternal sebagai berikut. Ketentuan giro, ketentuan pemberian pembiayaan, ketentuan dalam laporan, ketentuan perpajakan, ketentuan dalam akad, fatwa Dewan Syariah. Dampak yang ditimbulkan dari resiko operasional mencakup reputasi, kepatuhan, strategi, investasi, dan hukum. Penarikan besar-besaran, timbul masalah likuiditas, izin dicabut, dan terjadi kebangkrutan. Kemudian, bahwa bila mana bank syariah tidak berhati-hati dalam pengelolaan risiko, akibatnya akan berdampak pada kesehatan bank syariah itu sendiri. Sekian video dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih banyak telah menonton video kami. Jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman semua biar bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.